Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faraj Alia Putri Suryadi dengan nomor induk mahasiswa 2019-210703. Di sini saya dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi tentang corporate governance. Nah, saya di sini tidak sendirian, ada rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Anggi Triwayuni dengan NIM 2019-210707, dan juga ada Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 2019-210713, dan yang terakhir ada Setyo Wicaksono dengan NIM 2019-210724. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih corporate governance itu. Jadi corporate governance itu adalah tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tata kelola perusahaan yang baik itu merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan itu terdiri dari pemilik modal atau pemegang saham, dewan pengawas atau badan pengawas atau dewan komisaris, dan direksi dalam mencapai dan meningkatkan nilai saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya. Nah, pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan tersebut adalah stakeholder. Nah, manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik diantaranya ada meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisien operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid, yaitu karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai organisasi atau corporate value. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan investor atau donatur untuk menanam modalnya kepada perusahaan kita. Next, untuk prinsip good corporate governance atau GCG itu dalam penerapan prinsip-prinsip harus dipenuhi agar CGC dapat terlaksana dengan baik. Nah, prinsip-prinsip CGC diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan stakeholder. Nah, prinsip CGC itu ada 5. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan informasi. Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan atau mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan contohnya masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, dan standar penggajian dan persaingan yang sehat. Dan yang keempat yaitu ada independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Fairness di sini didefinisikan sebagai
perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor good corporate governance. Faktor-faktor dalam CGC dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari terdapat budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung penerapan CGC dalam mekanisme serta sistem kerja di perusahaan. Contohnya peraturan dan kebijakan dalam sistem audit yang efektif. Terus adanya keterbukaan informasi bagi publik dan sebagainya. Untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan CGC. Contohnya seperti sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin supremasi hukum yang konsisten dan efektif. Terus adanya pelaksanaan CGC dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Oke, untuk selanjutnya studi kasus dari kelompok kami yang kami ambil yaitu penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Jasara Harja. Bisa di next. Sebelumnya kita melakukan PT Jasara Harja itu kan tidak umum bagi kita. Namun di sini kita akan menjelaskan dulu apa sih PT Jasara Harja dan berdirinya dan sebagainya. Jadi PT Jasara Harja itu berdirinya dahulu tidak terlepas dari peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, PT Jasara Harja ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kenapa studi kasus kami mengambil laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu terdiri dari tata kelola yang baik. Apakah laporan keuangan itu sangat berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan PT Jasara Harja? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggit Riwahyuni dengan NIM 2019-210-707. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai gambaran umum responden, di mana jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 35 responden. Dari 35 kuesioner yang disebarkan, semuanya kembali pengisian data pribadi dan jawaban tidak lengkap sebanyak 6 buah. Yang diisi lengkap dan dapat diolah sebanyak 29 buah. Data demografi responden dalam tabel yang tertera menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel informasi yang disajikan antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Tabelnya bisa dilihat di PPT. Kemudian berdasarkan jenis kelamin responden terdiri dari 34,48% laki-laki dan 65,52% perempuan. Dilihat dari usia responden dapat diketahui bahwa yang berusia kurang dari 30 tahun adalah 24,13%. Usia 30 tahun sampai 40 tahun yaitu 58,62%, usia 40 sampai 50 tahun sekitar 3,45%, dan yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 13,79%. Dari tingkat pendidikan diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 33,93%, S2 sebesar 6,89%, kemudian mereka yang berpendidikan SMA dan D3 masing-masing sebanyak 27,58%. Selanjutnya, responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja.
Diketahui bahwa yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 21,42%, yang memiliki masa kerja 2-4 tahun yaitu sebesar 17,24%, dan yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebesar 48,27%. Selanjutnya yaitu uji kualitas instrumen, di mana penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Untuk itu diperlukan pengujian kualitas instrumen. Dalam pengujian kualitas instrumen ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah dapat mengukur variabel penelitian ini. Uji validitas butir-butir kuesioner penelitian dilakukan dengan menguji uji korelasi product moment percent, pengujian validitas tiap butir dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total responden yang merupakan jumlah skor tiap butir. Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total, serta korelasinya tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai tabel R product moment dengan nilai R hitung dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 29 orang. Maka angka kritis dari R tabel atau tabel R product moment yang didapat adalah sebesar 0,3067. Jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Nilai R tabel dapat dilihat pada lampiran hasil pengujian validasi instrumen yang terdapat pada tabel PPT. Nah, pada tabel PPT menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari tabel R, yaitu 0,367. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Y atau kualitas laporan keuangan adalah valid. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas pada penelitian ini berdasarkan nilai alfa. Jika nilai alfa sama dengan atau melebihi 0,60, maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya. Apabila nilai alfa kurang dari 0,60, pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel. Adapun hasil pengujian reliabilitas seperti pada tabel yang sudah tertera di PPT. Nah, setelah dilihat, berdasarkan tabel, terlihat bahwa variabel good corporate governance dan kualitas laporan keuangan memiliki status yang reliabel. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibrahim dengan NIM 713. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang transformasi data. Data mengenai variabel-variabel penelitian yang terkumpul melalui kuesioner adalah data yang berskala ordinal. Sedangkan syarat untuk dapat digunakan untuk regresi sederhana sebagai analisis utama dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan selanjutnya dijadikan data interval melalui metode successive intervals atau MSI. Hasil MSI untuk setiap item pertanyaan dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran untuk memudahkan dalam melakukan transformasi data ordinal ke interval digunakan bantuan program aplikasi MSI dengan Microsoft Excel 2007. Next. Yang selanjutnya yaitu pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Adapun pengujian asumsi klasik meliputi next, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel
dependen berdistribusi normal. Uji normal data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Jika tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,5, maka data itu terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,5, maka distribusi data adalah tidak normal. Dalam penelitian ini, memperoleh tingkat signifikasi lebih dari 0,05. Hal ini berarti data penelitian distribusi normal. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas. Next, uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk menguji linearitas hubungan variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan linear jika tingkat signifikasinya hasil uji linearitas menunjukkan bahwa F sebesar 4080 dengan signifikasi 0,535. Hal ini menunjukkan lebih dari 0,05. Hal ini berarti model regresi linear. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Setia Wicaksono Khairi dengan NIM 2019-210724. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana pada bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Nah, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tujuan pengujian ini untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Nah, pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika titik-titik dalam grafik tersebut membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika titik-titik dalam grafik tersebut menyebar tanpa membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan alat bantu SPSS yang hasilnya dapat dilihat sebagai gambar berikut. Nah, lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Alat statik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi sederhana. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, serta hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis adalah dengan membandingkan nilai T hitung dengan tabel untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila terhitung lebih kecil dari tabel, maka hipotesis adalah 0 atau ditolak. Dan apabila terhitung lebih besar dari T tabel, maka H0 atau diterima. Selain kriteria perbandingan T hitung dengan T tabel, juga digunakan kriteria nilai P value atau kekuatan koefisien regresi dalam menolak H0. Jika P value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan apabila P value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hasil pengujian hipotesis dapat dinilai sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian dengan menggunakan uji T yang memberikan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Koefisien regresi sebesar 0,742 menunjukkan bahwa bentuk pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif. Setiap peningkatan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,742 satuan. Adapun besar pengaruh dari
penerapan prinsip-prinsip corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 58,6%, sedangkan sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan hasil koefisien determinasi ini terlihat bahwa walaupun pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance sudah cukup besar, namun pengaruh dari variabel lain juga cukup dominan, yakni mencapai 41,4%. Ini berarti bahwa selain penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, masih banyak hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya penerapan standar akuntansi keuangan, independensi, dan audit internal. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk mengukur hasil kinerja ini, banyak alat yang bisa digunakan oleh perusahaan, diantaranya adalah laporan keuangan dan laporan keuangan menurut Dalam Habibie di tahun 2012. Laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan merupakan salah satu sarana utama untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.